Kita yang dulunya itu tercederai oleh suatu masalah, sehingga kita menjadikan bisa saja dendam dengan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali berjumpa bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Nah, ayo kita membenahi diri kita. Selalu diajak dalam setiap program Siraman Kolbu adalah membenahi diri. Mencoba introspeksi diri terhadap kesalahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, karena itu kami ingin mengajak Anda untuk melakukan introspeksi diri. Seandainya ada yang tidak nyaman di diri Anda, entah itu keadaan, kondisi fisik, suasana batin yang gelisah, yang harus pertama kali dicek adalah diri kita. Apakah ada yang salah, akhlak kita ada yang kurang pas dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas mengenai masa lalu. Wah, kalau ngomong masa lalu nih pasti nggak pernah bisa lepas ya. Apalagi kenangan dengan ya gitulah ya, seseorang. Nah, temanya adalah mengapa sulit berdamai dengan masa lalu. Hadir bersama kita guru kita yang mulia Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masa lalu Ustadz, berat temanya. Aduh. Ada istilah kadang-kala masa lalu tuh suka kembali, sampai ada ciranya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Benar. Kenapa Ustadz? Jadi gak usah jadi mantan, cukup jadi alumni. Gak? Alumni. Besok reuni. Bisa aja, jangan sama mantan, alumni aja katanya. Bisa reunian ya Ustadz. Bisa aja Ustadz. Hadir juga Ustadz Abe. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Aduh, rindu mau Ustadz nih. Udah lama banget Ustadz, kita pengen denger tausiahnya Ustadz nih. Insya Allah. Berhubungan dengan masa lalu itu kenapa sulit banget bagi kita untuk bisa berdamai dengannya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah pertama dari Ustadz Abi. Silakan Ustadz. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaqu fil manhadin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas David, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, sehingga dalam situasi apapun yang kita ingat dan kita kedepankan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diangkat hari ini begitu luar biasa, amat sangat berat buat seseorang untuk melupakan masa lalunya. Sehingga bisakah kita bersahabat dengan masa lalu? Ini adalah sesuatu yang kadang menjadi problem ketika seorang akan bangkit. Ini adalah sesuatu yang kadang menjadi hal yang membuat seseorang itu berat untuk melupakan masa lalunya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan seseorang itu berubah kalau tidak pernah ada kemauan dalam dirinya untuk berubah. Artinya bahwa yang memulai perubahan itu tergantung pada diri kita. Maukah kita merubahnya? Maukah kita menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya? Sehingga Rasul katakan, orang yang beruntung bukan mereka yang kaya. Bukan yang mereka punya jabatan, tapi orang yang beruntung dan bahagia manakala hari ini lebih baik dari sebelumnya. Lalu kalau hari ini kita masih lebih baik dari yang akan datang, itu masih baik. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, apa yang sudah kita buat? Ekspektasi apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kita hanya berdiam,
tanpa ada perubahan, meratapi nasib, meratapi kesedihan, meratapi ujian, yang itu hanya pada titik meratapi, tapi tidak ada solusi untuk sebuah perubahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ta'fu aman zalamak. Orang yang bisa berubah, dia selalu mampu memaafkan kezaliman orang lain. Dia selalu mampu memaafkan kesalahan dirinya. Sehingganya dia tidak pernah lalu menyalahkan orang lain karena orang lain menyakitinya. Tapi dia menyalahkan dirinya, mungkin ada kesalahan sehingga dia merasa sakit hati terhadap dirinya. Dia kenapa tidak bisa melupakan orang lain? Bukan salah orang lain. Boleh jadi dia yang terlalu dalam untuk mengenal orang lain. Sehingganya disinilah yang harus kita pikirin. Jangan sampai kita tersesat dengan keadaan. Jangan sampai kita tersesat dengan pikiran kita. Kebahagiaan itu yang menentukan diri kita. Kesedihan itu yang menentukan diri kita. Oleh karenanya besar kecil masalah tergantung pada diri kita. Kalaulah kita anggap masalah itu besar, maka dia akan menjadi panjang dan besar. Ketika pun masalah itu kita anggap sederhana, betapapun besarnya itu masalah. Andai kita menganggap semuanya sederhana, maka tidak ada yang sulit. Yasiru wala tu'asir. Allah tidak pernah memberikan kesulitan kepada setiap hambanya. Tapi Allah pasti memberikan kemudahan. Yang mempersulit ternyata bukan Allah, tapi balik kepada diri kita. Yang marah-marah kita, yang stres kita, yang galau kita, yang halu kita, yang tidak bisa keluar dari kondisi saat ini adalah kita, bukan Allah, tapi kita yang tidak mau bergerak. Kalau kita mau bergerak, semua pasti berubah. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mau berubah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ceritanya harus bisa move on. Harus move on. Iya dong. Gitu, iya kan? Iya. Jangan di situ tadi, jangan sampai jadi alumni, ya kan? Gara-gara masa lalunya gagal, ya kan? Entah usaha, misalnya pernah gagal, dia malas lagi untuk mencoba lagi. Ya kan, ini akhirnya menyalahkan orang lain. Ya, kecenderungannya gitu, nyalahin orang lain. Ini gara ini, tapi nggak pernah ngeliat ke dirinya sendiri. Akhirnya nggak maju-maju. Baik, untuk itu kita dengarkan tausiah lanjutannya ini dari guru kita. Yang akan lebih dalam lagi membahasnya sesuai dengan tema kita. Pada Ustadz Danu, kami persilahkan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Tema kita, mengapa sulit berdamai dengan masa lalu. Ini insya Allah bermaksud bahwa kita yang dulunya itu tercederai oleh suatu masalah, sehingga kita menjadikan bisa saja dendam dengan orang tersebut atau tidak mau lagi dengan lingkungan tersebut barangkali. Nah, yang tercederai seperti inilah yang harus kita pikirkan, bahwa bisakah itu menjadi dendam? Bisa itu menjadi dendam. Nah, kalau yang berhubungan dengan suatu kesenangan tercederai itu maksudnya ya, ini ada dua kemungkinan. Satu, memang didolimi, tapi di titik didolimi tersebut sebelumnya ada senang dulu, kemudian didolimi, entah satunya meninggalkan dengan menikah, itu umpamanya pernikahan ya. Atau umpamanya dia mencoba udah bekerja di suatu tempat, dia kayaknya mati-matian menjaga agar perusahaan ini baik, ini kemudian dia dikeluarkan. Karena ada suatu hal yang memang dia harus keluar. Nah, di sini kan tercederai sebenarnya hati seseorang tersebut. Nah, kita hanya melihatnya dari satu aja hal yang ada dalam Quran, ceritakan wajalna badakum libadin fitnatan atasbirun. Ini diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Kalimat dalam Quran ini menandakan bahwa Allah itu menciptakan kita, menciptakan orang lain, menciptakan masalah-masalah di sekitar kita itu menjadi penguji kita.
yang diuji oleh Allah Ta'ala, masihkah kita itu ingat pada Allah Ta'ala? Kalau ada ujian mengenai kita, apakah kita itu masih ada di relnya Allah? Tidak ada emosi, tidak ada marah. Nah, di dalam menyelesaikan masalah dengan tidak ada emosi dan tidak ada amarah ini ada masuk di jalur Allah. Ada masuk di jalur Allah. Kalau kita sudah masuk di jalur Allah, ada masalah, ada persoalan, kita tetap ada di garisnya Allah, tidak keluar dari garisnya Allah. Tetap kita menjalankan ibadah. Kita ingat bahwa orang sabar itu disukai oleh Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah. Nah, di titik itulah mulai Allah mengatur kehidupan kita nantinya. Yang kita diberi ujian dengan sabar, dijalanin, tidak enak, disabar, dijalanin, tidak enak lagi, dengan sabar, dijalanin, tidak enak, sabar, dijalanin, dan dia tidak pernah menggerutu. Nah, ini dianggap oleh Allah Ta'ala lulus. Nah, suatu ketika kita masuk nanti. Suatu hal yang tidak pernah disangka-sangka Allah memberikan jalan kepada kita. Bisa aja kalau memang dulunya didolimi dengan seseorang, mendapatkan pasangan yang lebih baik. Ya, kemudian dulu momennya di kantor didolimi, mendapatkan kantor yang lebih baik. Bahkan bisa menjadi bos dari suatu perusahaan. Ini kan dari Allah Ta'ala. Nah, cara-cara Allah seperti inilah yang harus kita cari sebenarnya. Jadi jangan kita nggak suka sama orang juga kita langsung lepas, jangan. Karena orang yang menjengkelkan kita itu malah bisa jadi orang itu menguji kita agar kita itu sabar enggak dengan perjalanan hidup kita itu. Allah yang melihat. Karena bagaimanapun juga di sekitar kita ini ujian. Kehidupan manusia di muka bumi ini ujian sebenarnya. Ada yang tidak enak, ada yang enak. Kita masuk bisa dua-duanya di situ. Ada yang enak, ada yang tidak enak, yang tengah-tengah ya biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja itu kayak tidak ada, tidak enak, dan juga tidak ada enaknya, biasa aja. Nah, disinilah yang harus kita sadari. Seumpama ujian kita yang saat ini hadir mengisi acara Siraman Kolbu, ujian saya detik ini adalah bagaimana saya mengeluarkan lisan, mengeluarkan kalimat yang keluar dari bibir saya ini menjadi manfaat bagi orang lain. Itu harus disusun karena Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa, kita tidak menyusunnya karena Allah, pasti ada selegenje, ada kalimat yang memang itu bisa dikategorikan salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu menguji kita. Menguji bagaimana? Loh kok ngomong kok menguji? Menguji pada saat Allah mengizinkan saya ada di podium ini, kemudian merasa hebat, merasa ujub, merasa riak, tidak. Nah, kalau sudah merasa itu ada, biasanya nanti kalimat demi kalimat itu akan beda. Itu ujian. Ujian dari nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa sujud pada Allah Ta'ala, ya nanti lama-lama akan tergeser. Tapi kalau kita bisa sujud pada Allah Ta'ala, sesuatu yang kita kerjakan setiap hari menuju pada Allah Ta'ala, insya Allah itu akan menjadi sesuatu nikmat yang nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya, sesuatu yang tidak enak bukan berarti itu tidak enak. Sesuatu yang enak bukan berarti itu enak juga untuk kita. Tetapi itu yang terbaik dari Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang tidak enak biasanya itu enak untuk kita. Sesuatu yang enak biasanya itu malah tidak enak untuk kita. Ayolah kita kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan ketulusan dan kesabaran. Belajar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau baik menurut Allah sudah pasti baik buat untuk kita. Tinggal kitanya mau ridho tidak dengan ketentuan Allah. Ya, kadang-kala kita manusia nafsunya di depan, keinginannya di depan. Jadi nggak ridho aja ya. Apa? Jadi nggak ridho aja. Tinggal ridho aja ya kan. Pulang keluar dari masjid misalnya ada sendal hilang, ya ridho aja. Ntar pasti sampai rumah ada sendal baru lagi, beli lagi soalnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.